Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askia Putri akan menjelaskan beberapa materi tentang statistik untuk ujian akhir semester. Yang pertama ada ujian normalitas. Ujian normalitas adalah sebuah ujian dilakukan dengan tujuan untuk menilai sebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel. Apakah sebaran data tersebut berdistribusi normal ataukah tidak? Uji normalitas berguna untuk menentukan data yang telah dikumpulkan berdistribusi normal atau diambil dari populasi normal. Metode klasik dalam pengujian normalitas suatu data tidak begitu rumit. Berdasarkan pengalaman empiris beberapa pakar statistik, data yang banyaknya lebih dari 30 angka, maka sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Biasa dikatakan sebagai sampel besar. Metode chi-square dalam uji normalitas. Metode chi-square atau X2 untuk uji goodness of fit distribusi normal menggunakan pendekatan penjumlahan penyimpangan data observasi tiap kelas dengan nilai yang diharapkan. Uji chi-square seringkali digunakan oleh para peneliti sebagai alat uji normalitas. Rumus uji normalitas dengan chi-square bisa kita lihat sebagai berikut. Keterangannya X2 adalah nilai dari X2, OI nilai observasi, EI adalah nilai expected atau harapan, N adalah banyaknya angka pada data atau total frekuensi. Komponen penyusun rumus tersebut di atas didapatkan berdasarkan pada hasil transformasi data distribusi frekuensi yang akan diuji normalitasnya sebagai berikut. Di sini ada tabel pembantu uji normalitas, yaitu ada batas interval kelas dan lain-lain. Keterangannya ialah XI sama dengan batas tidak nyata interval kelas, dan Z adalah transformasi dari angka batas interval kelas ke notasi pada distribusi normal. PI adalah luas proporsi kurva normal tiap interval kelas berdasar tabel normal. OI adalah nilai observasi dan II adalah nilai expected atau harapan. Di sini ada tabel tinggi badan yang diambil dari sebuah perguruan tinggi tahun 2010. Kita menyelidiki tentang berapa persen apakah data tersebut di atas berdistribusi normal. Meannya di sini ada 157,8 dan standar deviasinya 8,0. Penyelesaiannya yang pertama hipotesis HO sama dengan populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. H1 adalah populasi tinggi badan mahasiswa tidak berdistribusi normal. Nilai A itu adalah level yang signifikan. Dan di sini ada rumus statistik penguji, yaitu X2 sama dengan sigma dalam kurung OI dikurang EI tutup kurung per E atau dibagi EI. Di sini ada rumus untuk menghitung batasan proporsi hasil transformasi Z yang dikonfirmasikan dengan tabel distribusi normal atau tabel Y. X2 sama dengan sigma 0I sama dengan dikurang EI tutup kurung dibagi EI sama dengan 7 kurang 3,86 kuadrat dibagi 38,6 ditambah 10 kurang 10,1 kuadrat dibagi 10,1 ditambah 18,94 kuadrat sama dengan 18,94 ditambah 23 kurang 24,23 kuadrat dibagi 24,23 ditambah titik-titik ditambah 6 kurang 5,38 kuadrat dibagi 53,8 dan hasilnya adalah 0,427. X2 sama dengan sigma 0I dikurang EI dibagi EI sama dengan 7 dikurang 3,8 kuadrat dibagi 3,8 ditambah 10 kurang 10,1 kuadrat dibagi 10,1 ditambah 16,18,94 kuadrat dibagi 18,94 ditambah 23 kurang 24,23 kuadrat dibagi 24,23 ditambah titik-titik ditambah 6 kurang 5,38 kuadrat dibagi 5,38 dan hasilnya 0,427. Derajat bebas DF sama dengan K dikurang 3 sama dengan 5 kurang 3 hasilnya 2. Kalau nilai tabel X2 dibagi A sama dengan 0,5 dibagi DF
sama dengan dibagi 5,991. Daerah penolakannya di sini ada kita menggunakan gambar beberapa persentase terima atau tolak. Jadi kesimpulannya adalah populasi tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal A sama dengan 0,05. Masuk ke homogenitas. Uji homogenitas adalah pengujian mengenai sama tidaknya variansi-variansi dua buah distribusi atau lebih. Uji homogenitas yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah uji homogenitas variansi dan uji Butler. Uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah data dalam variabel X dan Y bersifat homogen atau tidak. Uji homogenitas variansi, yaitu langkah-langkah untuk menghitung uji homogenitas sebagai berikut. Yang pertama, mencari varians atau standar deviasi variabel X dan Y dengan rumus Sx kuadrat sama dengan akar dari N kali sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dibagi N dalam kurung N kurang 1. Dan ada S Y kuadrat sama dengan akar dari N kali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dibagi N dalam kurung N kurang 1 tutup kurung. Lalu yang kedua, mencari F hitung dengan dari varians X dan Y dengan rumus F sama dengan S besar dibagi S kecil. Pembilang S besar artinya varians dari kelompok dengan varians terbesar atau lebih banyak. Penyebut S kecil artinya varians dari kelompok dengan varians terkecil atau lebih sedikit. Jika varians sama pada kedua kelompok, maka bebas untuk menentukan pembilang dan penyebut. Yang ketiga, membandingkan F hitung dengan tabel F tabel dalam Excel. Pada tabel distribusi dengan untuk varians dari kelompok dengan varians terbesar adalah DK dengan pembilang N-1. Untuk varians dari kelompok dengan varians terkecil adalah DK penyebut N-1. Jika F hitung lebih kecil tabel F bagi F tabel dalam Excel berarti homogen. Jika F hitung lebih besar tabel FF tabel dalam Excel berarti tidak homogen. Di sini ada contoh data tentang hubungan antara penguasaan kosakata X dan kemampuan pembaca Y. Kemudian dilakukan penghitungan dengan rumus yang ada X, S, X kuadrat sama dengan, dimasukkanlah jumlah yang ada dalam tabel ke dalam rumus. 10 akar 10 dikali 59,077 dikurang 743 kuadrat dibagi 10 dalam kurung 10 kurang 1 sama dengan akar 430,23 sama dengan 20,74. SY kuadrat sama dengan akar 10 kurang 47826 dikurang 688 kuadrat dibagi 10 dalam kurung 10 min 1 sama dengan akar 54,62 sama dengan 7,39. Kemudian dicari F hitung, memasukkan rumus tadi F sama dengan S besar dibagi S kecil, yaitu 20,74 dibagi 7,39, hasilnya adalah 2,81. Masuk ke korelasi. Analisis korelasi itu adalah salah satu jenis pengukuran dalam statistik yang sering digunakan dalam pengolahan data. Korelasi merupakan metode statistik yang bisa digunakan bila Anda memiliki minimal 2 variabel. Berdasarkan definisi dari beberapa ahli, terdapat beberapa pengertian dari korelasi. Crompton dan Cowden, ketika suatu hubungan bisa dibuktikan secara kuantitatif, maka metode statistik yang baik untuk mengukur hubungan tersebut dinamakan korelasi. Dan menurut A.M. Tuttle, korelasi adalah analisis kovarian antara dua atau lebih variabel. Uji hipotesis pada analisis korelasi. Uji hipotesis juga bisa dilakukan pada analisis korelasi. Ini digunakan untuk membuktikan apakah antar variabel memiliki hubungan korelasi yang signifikan atau tidak. HO dibagi R sama dengan 0, atau tidak terdapat hubungan korelasi yang signifikan antara variabel X dan Y. H1 dibagi R tidak sama dengan 0.
Maksudnya T terdapat hubungan korelasi yang signifikan antara variabel X dan Y. Layaknya uji hipotesis lain, bila nilai P value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Begitu juga sebaliknya. Yang pertama, koefisien korelasi persen. Ini merupakan metode pengukuran korelasi yang sering digunakan. Metode ini bisa digunakan dengan kondisi data sebagai berikut, yaitu pertama, data memiliki skala interval atau rasio korelasi antara dua variabel linear, artinya distribusi data haruslah menunjukkan hubungan searah. Formula yang digunakan yaitu R sama dengan sigma XY dikurang sigma X sigma Y dibagi N per akar sigma X kuadrat dikurang sigma X tutup kurung kuadrat dibagi N, lalu dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dibagi N. Contoh, anggaplah kita memiliki data usia dan berat badan anak di sebuah kelas. Berdasarkan data tersebut, coba kita menemukan nilai korelasi di antara keduanya. Di sini ada tabel dan rumus. Berdasarkan hasil pengujian, kita menemukan bahwa tingkat korelasi antara usia dan tinggi badan adalah 0,9. Artinya terdapat hubungan yang sangat kuat antara usia dan berat badan. Perhitungan koefisien korelasi persen dengan Microsoft Excel itu, kalau ada kesulitan menggunakan rumus di atas, kita bisa menggunakan formula berikut pada Microsoft Excel, yaitu corel dalam kurung array 1 dan array 2. Array 1 itu blok seluruh data variabel pertama, lalu array kedua itu blok seluruh data variabel kedua. Perhitungan koefisien korelasi persen dengan SPSS. Kita bisa melihat contohnya setelah ini. Itu perhitungan dengan SPSS juga tidaklah rumit. Ikuti saja perintah berikut ini. Buka SPSS Anda, input variabel dan data, pilih menu Analyze, Correlate, lalu Bivariate. Seperti ini. Lalu kita masuk ke pengertian studenti test. Studenti test adalah uji komparatif untuk menilai perbedaan antara nilai tertentu dengan rata-rata kelompok populasi. Studenti test disebut juga dengan istilah one sample t-test atau uji T1 sampel, oleh karena uji T di sini menggunakan satu sampel. Rumus studenti test berikut kita menjelaskan rumus studenti test. T sama dengan keterangannya adalah T adalah T hitung yang X per HO rata-rata sampel atau rata-rata spesifik atau rata-rata tertentu yang menjadi perbandingan. S adalah standar deviasi sampel dan N adalah jumlah sampel. Mungkin sekian yang bisa saya jelaskan, lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.